Shalom Wisdomers, kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Gimana tayangannya minggu lalu? Seru ya? Nah, tayangan yang minggu ini juga nggak kalah seru. Ada banyak-banyak video dan fakta yang terbuka. Mungkin untuk beberapa orang belum tahu tentang update-update yang ada, tapi ada beberapa orang yang juga sudah tahu. Tetapi ini akan membuka cakrawala kita untuk melihat bagaimana dunia saat ini berada. Tapi sebelum kita nonton tayangan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat damai sejahtera dan sukacita Tuhan Allah yang berlimpah Tuhan Yesus, buat kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk Wednesday Bible Wisdom Tuhan, Kau yang pakai Tuhan Wednesday Bible Wisdom lebih dan lebih dan lebih Tuhan untuk menyuarakan isi hati-Mu buat kami semua, buat boleh belajar Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, apa yang ingin Kau bicarakan buat kami Tuhan, apa yang ingin Kau mengerti Tuhan, untuk update-update Tuhan, situasi di dunia Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus untuk terus Tuhan mengejar Engkau lebih dan melakukan kegerakan Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Kami Tuhan Yesus mengucap syukur buat Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan Yesus Tuhan, boleh menjadi narasumber Tuhan untuk di Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, juga yang mengucap syukur Tuhan Yesus buat Pastor Gunawan Tuhan sebagai gembala Tuhan Yesus Tuhan di GBI Kebon Siri Tuhan Yesus yang telah menyiapkan semuanya untuk hatinya yang terus Tuhan Yesus berkobar-kobar Tuhan, untuk Tuhan Yesus mau berbagi Tuhan Yesus Tuhan, untuk mau memberitakan firman Tuhan lebih dan dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat tim yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami melakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami janji Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Tapi generasi pertamanya adalah Roblox Corporation. Iya, itu mainan anak-anak di bawah 12 tahun nontonnya bukan Doraemon, Pak Bro. Roblox. Iya. Pak Bro, pernah kasih saya filmnya tuh. Iya. Sebentar aja Pak Bro, kalau ada waktu Pak Bro. Tayangkan 1 menit gitu. Ya, kita tayangin ya 1 menit yang seperti Roblox gitu ya Pak Bro ya. We're kind of one church in many metaverses. Hey, how are you? Welcome. How are you doing? No flying today. No flying today. We probably have several hundred people that are part of the church. Our vision is to spread our love, to establish these faith communities across different time zones, but not just time zones, metaverses. So Altspace is a metaverse. It's like a virtual city. There's a few other ones called Rec Room and VR Chat, and they're populated like virtual cities. You can kind of think of it like... Well, this is actually my first time. It is a very new experience for me because I'm used to physical churches, but I have autism and I'm really sensitive to sounds and all the people around me. Nah, Pak Bro, lihat ya, itu bentuknya masih kartun. Pak Bro kan pernah cerita waktu itu bahwa kalau bentuknya kartun begini, yang tertarik pertama kali adalah anak-anak kecil. Betul. Karena kalau bentuknya sudah orang dewasa, anak kecil nggak mau untuk menonton. Jadi sebenarnya sasarannya siapa Pak Bro? The future generation ya Pak Bro? Iya, future generation. Anak-anak dari kecil harus sudah terbiasa seperti ini. Kita itu sampai kita besar dan dewasa, kita akan selalu teringat dengan apa yang kita pelajari waktu kecil. Makanya Pak Bro, saya mengerti. Ini mungkin nggak enak bagi sebagian orang. Kita tahu bahwa yang namanya Komisi Pemuda, Remaja dan Anak itu biasanya adalah coach center. Wah, itu butuh perhatian, butuh dana, butuh tenaga yang nggak mudah Bapak Ibu. Pak Bro juga tahu ya ceritanya ya. Ya. Tapi ingat, apa yang kita investasikan dalam kehidupan usia-usia dini itu terbawa sampai kita dewasa. Nah, Pak Bro bisa bayangkan,
Ini yang Roblox ini baru generasi pertama ini. Ya. Bisa dilihatkan tanahnya, ya ada couplingnya di situ. Nah ini yang menarik Pak Bro. Nanti ke depan kan bentuknya sudah bukan kartun lagi. Bentuknya adalah tampilannya kayak saya beneran ini. Ya. Jadi waktu kita ketemu, saya lihat Pak Bro beneran ini. Jadi semakin hari kan makin update terus ya Pak Bro ya? Sampai update. Makin bagus, makin rapi. Dan Pak Bro hampir gak bisa bedakan. Yang tampil ini saya bener. Atau orang yang meniru jadi saya. Ini kayak ini Pak Bro, saya ingat deepfake Pak Bro. Deepfake. Bapak Ibu, deepfake itu adalah begini. Jadi kita itu bisa menggunakan sebuah teknologi, kita bisa menyaru menjadi seorang tokoh nasional atau internasional, dan kita berbicara mengenai sesuatu A. Padahal si tokoh itu sebetulnya tidak pernah bicara A, atau dia anti sama A. Tapi kita bisa bicara dan menggunakan wajah dan suara dan kata-kata ucapan persis seperti tokoh tersebut. Ngeri ya Pak Bro ya? Ngeri banget Pak Bro. Tapi ingat, ini harus platformnya blockchain. Kalau blockchain platformnya Pak Bro, jadi aman semuanya. Itu katanya kalau kita beli sesuatu Pak Bro di metaverse itu Pak Bro. Jadi misalnya barang itu cuma punya kita katanya gitu ya Pak Bro. Jadi, nah ini yang saya mau cerita Pak Bro. Pak Bro ketemu sama saya tuh. Shalom Pak Bro, shalom. Pelukan kan? Ya. Jabatan tangan, pelukan langsung tuh. Terus mau main tenis di mana nih? Nanti kita minum dulu. Kan Pak Bro sana duduk tuh, duduk. Ya. Di rumah Pak Bro yang Pak Bro beli kan? Ya. Saya liatin Pak Bro dong. Pak Bro, saya pengen lihat Pak Bro tuh pakai jam tangan dong. Saya pengen lihat Pak Bro, kan nggak mungkin avatar bentuk kartun saya ini waktu masuk ke avatar telanjang kan nggak mungkin Pak Bro. Yeah. Waktu Pak Bro mau pasang sepatu, jam tangan, topi, jaket sekarang ini Pak Bro harus beli di dunia metaverse juga. Jadi pada saat Pak Bro masuk ke dunia metaverse, itu ada toko-toko, toko tas, toko sepatu, ada yang namanya mobil, showroom mobil, ada yang namanya jam tangan. Itu semua barangnya digital, Pak Bro. Artinya apa yang saya pakai di dunia nyata, saya bisa beli juga di dunia metaverse, Pak Bro. Jadi Pak Bro bisa pergi ke sebuah toko merek sesuatu, beli di situ, Pak Bro pasangkan itu di sosok Pak Bro avatarnya. Sosok Pak Bro ini. Yeah. Jadi waktu saya ketemu dengan Pak Bro, penampilan Pak Bro itu betul-betul seperti penampilan benar. Kalau Pak Bro tidak beli, Pak Bro nyeker, nggak pakai sepatu. Dan yang kumpul bukan cuma saya, seluruh teman-teman Pak Bro semuanya ada di metaverse. Malu toh? Iya. Jadi Pak Bro akan beli. Nah, belinya itu pakai kripto. Ya, bayangkan Pak Bro. Jadi kita ini kerja untuk tampil di situ. Bisa jualan nggak? Bisa. Siapa yang jualan? Ya tadi. Tas, sepatu, rumah, kapling jualan semua Pak Bro di situ. Jadi artinya kita bisa merubah personal image kita yang ada di dunia nyata. Itu di dunia metaverse berbeda ya Pak Bro ya? Itu nanti kalau misalnya terjadi bahwa di dunia nyata kita tanda kutip orangnya takut ketemu orang, merasa gagal dalam hidup, tidak sanggup beli. Ya. Tetapi kan ada orang yang memang dia tuh usaha duitnya banyak, tapi bang orangnya tuh nggak bisa gaul sama orang dan nggak percaya diri gitu kan ya. Jarang sih, tapi ada. Nah di dunia metaverse kita bisa mendadani diri kita dengan barang-barang itu. Jadi betul-betul menghidupi dunia yang tidak nyata. Mau dibilang plus apa minus sih Pak Bro? Nah, saya nggak tahu nih Pak Bro. Adakah firman Tuhan yang berkata tentang hal-hal seperti ini Pak Bro? Sebetulnya kalau mau dibilang, Alkitab tidak mengacu ke sini. Tetapi Pak Bro pernah ingat saya selalu sebutkan sebuah kata-kata dalam Mazmur 2 bahwa mengapa rusuh bangsa-bangsa, para pembesar-pembesar dan raja-raja bermufakat, mereka perkara yang sia-sia. Kata sia-sia itu jangan terjemahkan sebagai percuma, bukan. Kata sia-sia bicara mengenai sesuatu yang dibuat dan dianggap berharga di muka bumi.
tetapi tidak memiliki nilai kekekalan spiritual. Dilihat dari sudut pandang surga ya Pak Bro ya? Dilihat harus dari sudut pandang surga. Nah, saya sering bilang, ingat nggak waktu kita pertama kali 2 tahun lalu, tahun 2020 Pak Bro, cerita mengenai pekerjaan. Ya. Apa sih definisi gagal? Nah, iya. Sukses di semua tempat yang Tuhan nggak pernah suruh. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita bilang, dunia ini berkembang. Saya lebih senang kalau memang ini bicara pembelajaran, Pak Bro. Nah, coba lihat gambar yang belakang ini menarik gambarnya nih. Ya. Anggap saja saya lagi berjalan, sekarang saya pengen melihat yang namanya Mount Everest. Ya. Saya kalau ke sana kan dingin Pak Bro ya. Dengan saya menggunakan sensor di tubuh saya bisa mengukur, menambah tingkat dinginnya. Yang ke depan nanti lebih seru lagi. Pak Bro duduk sama saya, terus kita mau minum es jeruk. Ya. Itu di depan kita ada gelas nih. Ya. Air putih aja. Tapi sudah tersambung sama sensor. Begitu tuh didekatkan kepada indera penciuman kita, Pak Bro. Itu baunya jeruk. Wah, itu saya ngelihat banyak kulineri sekarang begitu loh, Pak Bro. Bentuknya apa, rasanya apa, gitu-gitu, baunya apa gitu ya, Pak Bro. Loh, kan memang sampai sekarang kita belum bisa membedakan kalau masuk ke mulut dikunyah, ditelan, dimakan. Iya. Tapi ke depan ini luar biasa sekali. Dan kalau misalnya saya memilih untuk pergi ke Pantai Kute gitu ya. Saya nyantai duduk minum kelapa. Depan saya paling cuma ada gelas cangkir aja Pak Bro. Saya bisa tampil dengan baju Hawaii gitu ya, celana pendek. Ya. Terus kaki saya direndam sama air laut gitu ya. Itu berasa Pak Bro rendemannya. Adem-ademnya berasa. Karena ada sensornya. Terus suara didengar di telinga seperti ada deburan ombak, saya berasa Pak Bro. Dan pas didekatkan kepada saya untuk saya minum, itu baunya bau kelapa. Nah, tapi ini memang masih jauh Pak Bro, tapi ke sana itu yang akan dibuat. Makanya ke depan ini kantor, pertemuan-pertemuan fisik akan mulai berkurang. Meeting di mana? Kantor. Atau di mana? Metaverse. Dan kondisi ruangannya semuanya persis Pak Bro. Dengan kantor kita. Dan kita di mana? Di rumah. Cuma pakai kacamata dengan pakai alat bantu tadi. Benar-benar tanpa batasan dan waktu ya Pak Bro ya? Oh ini, nah akibatnya orang bisa lupa waktu. Jadi tiap hari, ya kayak kita kalau di rumah juga Zoom kan Bapak Ibu, online juga, saya nggak tahu Bapak Ibu sering nggak, kalau saya rutin terus kok. Jadi akibatnya juga, mata juga, aduh, gangguan. Tapi ini terus, dan dana yang dialokasikan itu tinggi sekali. Langkah pertama pakai virtual reality, yang tadi kita nonton tadi yang pakai gitu itu virtual reality church, gereja reality virtual. Yang lebih canggih lagi, yang Pak Bro tadi cerita bahwa ketemu orangnya benar bisa pelukan, tampilan orangnya benar. Saya masuk ke metaverse ini, saya pengen belajar Gunung Everest. Itu kaki saya bisa berdiri di puncak gunung. Terus saya bisa gini Pak, begini. Di swipe gini. Keluar pembelajarannya. Saya bisa pergi ke tembok barat. Gitu ya. Saya bisa pergi ke Israel, mau pergi ke sana Via Dolorosa, tempat penyalipan Tuhan Yesus. Saya bisa masuk seperti saya ada di situ Pak Bro. Dan saya bisa belajar, ini apa tempatnya, hadir di situ. Apa nggak bagus sekali buat pembelajaran? Yang menarik adalah saya bisa belajar semua yang namanya alam semesta dari metaverse. Contoh, saya mau lihat Mars. Gitu ya, Pak Bro? Iya, bulan. Saya mau lihat misalnya laut ke bawah. Saya mau lihat mengenai sebuah pohon yang ada di mana. Di hutan Amazon, saya bisa ke sana. Saya bisa ada di padang gurun untuk melihat yang namanya singa. Saya melihat gajah di Afrika, bisa langsung kelihatan. Pembelajaran. Dan saya bisa belajar yang mumi yang sudah diawetkan dulunya bagaimana.
masuk ke dalam sebuah piramid. Semuanya pakai dunia seperti ini. Pembelajaran itu kan dimasukkan semua di situ. Sehingga lama-lama yang namanya sekolah. Akhirnya sudah berasa sekolah. Sekarang dulu kita pikir sekolah itu wajib, harus. Sekarang sekolah bisa di mana-mana, Pak Bro. Iya. Nah, ini kalau kita lihat namanya augmented reality. Jadi VR itu, virtual reality itu baru yang tadi ketemu tuh yang tidur ke gereja itu. Nanti yang bisa ketemu, salaman, bisa sampai nyata orangnya, bukan kartun lagi, bener-bener fakt nyata. Itu pakai augmented reality. Jadi itu penggabungan gitu ya, Pak Bro? Atau lebih tinggi lagi, Pak Bro. Lebih tinggi lagi, oke. Semuanya hanya bisa bergerak kalau ada 5G. Menjadi atau 6G atau 7G. Wow. Ini kalau sudah pakai 5G udah minimal tuh Pak Bro. Ke depan 6G. Jadi semuanya diikat, didasarkan dengan bandwidth gitu ya. Nah, ini mungkin orang bilang gini, ini ngomongnya terlalu ketinggian. Semua ini akan dibuatnya tahun ini, kita bisa melihat Pak Bro. Ini belum seberapa. Yang ditakutkan terakhir adalah Neuralink. Ya. Ini orang juga takut Pak Bro. Lagi ramai. Pak Bro ada gambar-gambarnya, sambil saya ngobrol dipasang aja Pak Bro ya. Ya nih, beberapa gambar Neuralink-nya ya. Jadi Neuralink itu terakhir adalah ditanamnya di otak. Jadi memerintahkan itu cuma dengan melihat saja. Nah Pak Bro kalau tahu, ini kan Elon Musk tuh. Ya. Ada kera yang sudah dipasang Pak Bro. Jadi dia dengan melihat saja, dia bisa main game hanya dengan melihat. Anda, Pak Bro, kalau ngetik kan tangan bergerak ya? Ya. Nanti kalau ngetik, tinggal dilihat Pak Bro. Langsung kalau ya, mata Pak Bro ngelihat huruf A keluar. Kalau Pak Bro berpikirnya adalah, diangkakan ada yang pakai shift bisa naik ya, gitu ya. Ada karakter tertentu ya. Pak Bro tinggal pikirkan di kepala, keluar Pak Bro. Ini berarti itu yang lagi dikejar. Omongannya si Elon Musk yang bilang katanya kita semua tuh sebenarnya udah cyborg ya Pak Bro. That your phone is already an extension of you. You're already a cyborg. Most people don't realize they are already a cyborg. That phone is an extension of yourself. Iya, Pak Bro, benar, cyborg. Manusia itu adalah seperti cyborg. Saya dengar kata ini Pak Bro sebenarnya, udah lama kan film-filmnya kan ya? Iya, betul. Tapi orang yang saya belajar pertama soal akhir zaman, teknologi akhir zaman Pak Bro, termasuk yang namanya chip. Wah ini nih kembali zaman dulu lagi. Itu seorang profesor dari Reading University, namanya Profesor Kevin Warwick. Ini adalah orang yang sering saya bawa di seminar-seminar saya pada tahun 2009 sampai 2014. Itu selalu muncul nama beliau. Kita tampilkan wajahnya Pak Bro. Nah, ada wajahnya, ini wajahnya nih ya. Beliau itu di tangannya dia pasang sebuah chip yang ukurannya masih besar banget Pak Bro, sekitar waktu itu masih 1,8 cm Pak Bro. Iya. Supaya mahasiswa bisa cari beliau di kampus. Itu 2002, 2001 sudah dimulai Pak Bro. Sampai kemudian 2004 kan terbit barangnya secara rame-rame itu, yang namanya masih chip. Jadi orang bilang gitu, wah itu cuma bohong, ada barangnya. Cuma kan berkembang terus Pak Bro. Nah, profesor ini dikenal sebagai orang yang juga menemukan sensor bagi orang-orang yang handicap. Yang tangannya mungkin hilang gitu ya. Jadi dipasang tangan-tangan cyborg. Sensornya diberikan kepada ujung-ujung saraf yang tersisa di pergelangan siku sini. Kalau dia begini bisa gerak juga cyborgnya tuh. Bahkan salah satunya adalah orang-orang yang tidak punya mata atau buta, nggak ada bolanya, itu diganti kamera Pak Bro. Oh itu kan juga ada yang huruf braille itu juga katanya udah sekarang digital gitu ya Pak Bro? Oh iya, tapi ini lebih canggih lagi. Bahkan buta pakai kamera, disambungkan ke saraf-saraf, itu bisa lihat hitam putih Pak Bro. Nah, ini orangnya ada. Nah bayangkan, waktu saya belajar ini, salahnya adalah Pak Bro,
terlalu advance belajarnya. Jadi apa yang saya baca, saya lihat, saya cerita, orang masih bilang, bohong semua ini. Sorry Pak Bro, tahun berapa tadi Pak Bro? Barangnya, dia menggunakan 2001. Lama banget loh Pak Bro. Udah lama, 20 tahun Pak Bro. Dan Cerita orang yang ada hari ini nggak tiba-tiba Pak Bro. Makanya orang kalau bilang gini, ini Bong, kita lagi bicara ke depan bakal ada ini, ada ini. Sudah jalan Pak Bro, di bawah tanah sudah jalan. Di bawah yang kita nggak lihat ini. Underground, itu sudah jalan. Makanya saya pernah cerita Pak Bro kan, waktu diperlihatkan ini, mustahil Pak Bro. Di Alkitab itu nggak pernah salah. Iya. Teknologi itu akan kebesar dan orang tidak bisa memberi dan menjual ke depan Pak Bro. Dibatasi ya Pak Bro ya? Dibatasi. Cuma kan selalu kaitannya adalah apakah dia antikris? Nah ini, jadi endingnya dikit antikris. Kemudian dari bahasa perkembangan yang begitu indah yang ditampilkan, informasi yang begitu update ditampilkan, itu dengan serta-merta akan dikurangkan kualitas informasinya hanya karena perdebatan soal antikris. Pak Bro ya, bisa nangkap ya. Ini bayangkan ya. Ini Pak Bro cerita dari tadi, saya ngelihat gini Pak Bro. Dulu kita ada yang namanya penduduk dunia Pak Bro. Ini udah bukan citizen of the world, ini citizen of galaxy Pak Bro. Semuanya kita bisa dapat. Guardian of Galaxy Pak Bro. Film. Kita sudah belajar di pertemuan yang lalu, saya juga lupa, apakah di channel saya juga, saya lupa Pak Bro. Tapi kita ini sekarang adalah warga dunia. Menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama. Nah, jadi sekarang kita lebih luas lagi nih. Ada 3 dunia yang kita alami ke depan ini yang kita sekarang makin ribet. Pertama, dunia fisik yang kita harus kuasai, take dominion. Ya. Kejadian bicara yang kemarin sempat sentil-sentil mengenai Stephen Mountains. Sabar Pak Bro. Sabar Pak Bro. Ada gambarnya nih. Mau dibahas nanti Pak Bro. Ini mau dibahas nih. Nanti Pak Bro, karena berkaitan dengan ini. Kedua, dunia alam spiritual yang kita pernah bahas berapa seri itu 2 seri Pak Bro. Alam spiritual. Kematian lah, dunia alam roh lah, termasuk kitab Henok lah, di sana kita sudah bahas tahun lalu. Betul. Terakhir adalah dunia yang bentuknya fisik tapi adalah hybrid. Dibilang nyata juga nggak nyata, tapi seperti nyata. Tanpa Anda gunakan yang tidak nyata, Anda nggak bisa hidup di dunia nyata. Ulang. Tanpa Anda menggunakan apa yang tidak nyata, Anda sulit hidup di dunia nyata. Kalau kita nggak pakai metaverse, Pak Bro, masih mau ke kantor, masih mau meeting di tempat-tempat tertentu. Orang sekarang beli lukisan digital, beli sepatu digital, semua dijual. Ferrari sudah join Pak Bro. Gucci, Ferrari, iya betul. Iya, jam tangannya apa ya? Saya lupa jam tangannya. Bukan Rolex Pak Bro. Itu join juga. Sepatu Nike sudah join. Nah, Microsoft punya konsep yang namanya metaverse sendiri. Dia jual namanya Mesh. Tapi Mesh ini tidak ke dunia entertain. Tidak ke dunia sport. Dia lebih ke dunia kerja. Sesuai dengan ininya dia ya Pak Bro ya? Platformnya dia kan. Working, kerja. Tapi kalau Facebook kan pertemanan kan ya. Happy. Dia menawarkan yang seperti ini. Betul. Kalau yang tadi Sandbox sama apa tadi Pak Bro? Decentraland itu menyediakan coupling karena ke depan memang orang perlu seperti ini. Jadi seperti nanti Pak Bro provider lah. Semuanya kan pakainya seluler kan. Tapi masing-masing memberikan ada plus minusnya dan Anda bisa pilih. Dan ke depan seperti seluler. Semuanya akan terintegrasi Pak Bro. Nah Pak Bro. Kan XL bisa table Indosat sekarang. Bisa ke mana-mana bisa. Dan ada beberapa provider juga udah sekarang bergabung ya Pak Bro ya, untuk menambah kekuatan mereka ya. Yang masih ingat gak Pak Bro, saya bisa integrasi data yang ada di topik. Ini diucap keseragaman, integrasi data. Raksasa teknologi masing-masing membuat metaverse-nya sendiri-sendiri.
Nah, Ada yang lebih suka ke entertain, ada yang lebih suka ke pendidikan. Ada kan televisi juga gitu Pak Bro, ada televisi pendidikan. Tapi ke depan mereka semua akan masuk ke dalam sebuah situasi yang sama. Nah, Pak Bro, itu kalau kita ngomong tentang Microsoft, artinya hal-hal yang lain juga sudah mulai bersiap untuk melakukan investasi yang begitu luar biasa ya Pak Bro di metaverse ya Pak Bro. Oh iya, jadi kalau kita lihat yang menarik adalah Microsoft sendiri itu menggunakan namanya adalah HoloLens atau Holoportation. Saya tuh ingat Pak Bro, ada sebuah tampilan, saya tuh dikirimi orang yang kalau kita mau ketemu sama orang sekarang, orang nggak bisa hadir, penyanyi konser itu sekarang pakainya hologram. Iya. Dan orangnya kan takut kalau konser terbuka kan nanti ada yang penyusup, yang haters ya. Iya. Jadi saya lupa Pak Bro, waktu itu FC pernah tuh. Bahkan ada band yang di dunia ini sekarang tidak ada bentuknya Pak Bro. Jadi mereka meng-create avatar mereka dan dijadikan band. Jadi kumpulan orang-orang anggota band. Saya masih ingat lupa yang FC, kalau nggak cuma ada satu orang yang hadir fisik, tiganya tidak. Iya. Nah ini lebih, yang Pak Bro cerita, lebih kaget lagi saya. Jadi orang membuat grup band, tapi tidak ada orang fisiknya, avatarnya aja kan ya. Betul Pak Bro. Jati diri Unreal-nya kan yang dipasang. Betul Ya. Pak Bro. Nah, bentuknya pakai hologram. Nah, ada satu teknologi di mana Pak Bro di rumah, di depan kamera, background-nya putih, itu langsung nanti Pak Bro tampil di situ, akan ditampilkan di tempat lain. Oh. Gitu. Nah, produknya namanya Portal. Udah kayak film Star Trek loh. Nah, gitu. Tapi yang hebatnya pakai hologram itu, Pak Bro. Jadi saya nggak perlu hadir lagi untuk misalnya khotbah. Di gereja onsite nggak perlu. Di rumah saja berdiri lengkap dengan baju resmi. Nanti di gereja itu muncul betul-betul saya berdiri seperti khotbah. Selesai saya masuk ke belakang, udah. Bapaknya mana? Udah nggak ada. Disalamin nggak bisa. Kenapa? Karena itu kosong. Iya. Malah nanti ke depannya kayak tadi Pak Bro bilang. Pak Bro udah menyediakan koleksi baju di digital, tinggal mau pakai baju apa. Tinggal pilih bajunya, dan baju itu Pak Bro harus beli tempat lain. Itu sudah punya saya sudah. Iya. Jadi tampilan tuh orang gimana ya menghidupi dunia unreal untuk bisa eksis di dunia real. Saya jadi apakah ini cara dunia untuk menggeser kita semua kepada dunia yang tidak nyata ini, Pak Bro? Sehingga mereka bisa menguasai dunia yang nyata ini. Saya berpikir begini, Wisdomer juga Pak Bro, bahwa selama kita menghidupi dunia nyata, tuntunan sorgawi kan membuat kita bisa berkiprah di dunia nyata. Ya. Amanat agung itu dunia nyata, Pak Bro. Ya. Tetapi kuasa gelap, kalau bertarung di sini, nggak akan menang Pak bersama kita. Kita punya Roh Kudus. Kan kita pernah ulang berkali-kali, kalau tanpa Roh Kudus, manusia nggak pernah bisa menang sama kuasa gelap kalau tanpa Roh Kudus. Ya. Nah, kenapa sesi pertama SCG, kelas pembinaan kita adalah keselamatan. Nah, ini potong sebentar Pak Bro. Yang bingung SCG itu apa? Jadi teman-teman, Wednesday Bible Wisdom itu punya namanya kelas semi pembinaan yang disebut adalah Structure Class Group. Yang tadi Pak Pastor Arona cerita bahwa ini adalah SCG. Ya, nanti yang ingin mendaftar di SCG bisa gabung dulu di WA Group daripada WBW. Saya akan cantumkan nomornya. Ya, ini nomornya untuk bisa para Wisdomers, Bapak dan Ibu untuk bergabung di WA Group daripada WBW. Lanjut Pak Bro. Nah, itu waktu kita membahas itu saja sebetulnya. Banyak orang itu berasa kalau dia sudah ke gereja, kena masalah, terus merasa ditegur gitu ya. Udah ke gereja gitu, udah rutin ke gereja, itu dia berpikir sudah selamat. Ternyata Alkitab itu punya kriteria keselamatan. Alkitab juga tulis, bagaimana posisi baptisan dalam keselamatan. Ada yang bilang gini, udah yang penting sudah selamat lah. Kita belajar kaget-kaget Pak Bro ternyata. Nah, orang-orang yang punya dasar yang kuat, Kristus sebagai batu penjuru.
dituntun Roh Kudus, itu akan berjaya dalam dunia fisik. Take dominion kan Pak Bro? Ya. Karena kita orang-orang yang peranakan bukan lagi dari keinginan laki-laki, tapi karena roh. Jadi ada kuasa yang bersama dengan kita yang lebih besar daripada roh dalam dunia. Makanya orang percaya yang diurapi itu menjadi orang yang berkemenangan dalam dunia fisik. Pertarungan ini sulit bagi kuasa gelap untuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Pak Bro, boleh nggak terangin tadi Pak Bro yang take dominion tadi Pak Bro? Gunung dong. Enggak, maksud saya itu kan itu dari kejadian kan Pak Bro? Kejadian mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan manusia beranak cucu. Taklukkanlah bumi. Rada, bahasa Ibrani. Take dominion. Dan itu bahasanya bukan pakai bahasa halus, Pak Bro. Bahasa take dominion, take dengan force, dengan kekuatan. Perintah berarti, Pak Bro? Perintah. Jadi manusia hanya bisa take dominion kalau dia sudah tunduk pada perintah Tuhan. Oke. Nah, repotnya kalau kita baca kitab Kejadian, ya kita baca Kejadian pertama ayat 28 dikatakan, saya bacakan ya Pak Bro ya. Iya Pak Bro. Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Nomor satu, Tuhan harus memberkati mereka. Iya. Tuhan harus berfirman kepada mereka, kita dengar. Iya. Apa firmannya? Diperintahkan supaya beranak cucu bertambah banyak, baru bisa take dominion. Lah manusia kan dengan cepat-cepat langsung take dominionnya mau Pak Bro. Tapi tidak mau mendengar, apakah Tuhan berkati saya? Kita nggak mau nunggu berkat, kelamaan, maunya take dominion, itulah berkat. Orang berpikir kalau dia sudah bisa mendapatkan gaji lebih besar, promosi lebih tinggi, jangkauan lebih luas, keluasan pengaruh lebih besar, itu berkat. Bukan. Itu dampak dari berkat. Nah, pusing lagi Pak Bro. Nah, itu nanti buat apa dibahas kapan-kapan ya Pak Bro. Iya. Nah, orang yang diberkati, dia bisa mengalami itu. Kita dibalik. Saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apa buktinya? Naik pangkat, Pak Bro. Nah, kalau kita mengukur berkat hanya dengan level naik pangkat, keluasan pengaruh, dampak, follower lagi, subscriber Bapak ya. Itu ada sedikit yang kurang tepat. Saya nggak bilang salah lah, nggak terlalu pas ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberi firman. Diberikan perintah, taat, baru take dominion. Artinya kita harus melekat dulu sama Tuhan, Pak Bro, untuk bisa mengambilkan action itu yang be dominion. Ya, betul. Jadi nggak langsung actionnya, Pak Bro. Ada levelnya nih. Lah perintahnya aja belum ada, belum didengarkan, sudah main jalan aja, kan belum gitu. Jadi ingat tadi Pak harus taat loh. Awal. Yang tentang adalah apa? Melakukan sukses di bidang di mana kita tidak disuruh. Adalah sukses di semua tempat yang Tuhan nggak pernah suruh kan gitu. Iya. Tuhan nggak suruh kita lakukan. Sukses kita bangga banget dengan itu. Dan Pak Bro ini jamak banget loh. Makanya setiap kali kalau ada orang tuh kasih masukan sama saya ya. Saya begini. Sorga pesan apa? Nah orang bilang gini, Pak, saya mau begini-begini. Saya bilang, sorga bilang apa? Lah menjawab sorga bilang apa aja, kanan kiri, ayo, ruwet ya. Jadi pertama adalah, kita ini kalau dikuasai Roh Kudus dan jalannya benar, kita take dominion di muka bumi. Bahkan kalau hati kita menuduh kita punya roh yang besar di dalam hati kita yang lebih besar dari segala hal. Tetapi ini pertarungannya sama kuasa gelap. Pergilah mereka memberitakan Injil. Disertai dengan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda mujizat. Pertanyaannya Pak Bro, kuasa gelap sebenarnya nggak bisa berkembang di sini. Karena nih bumi diserahkan kepada siapa? Kita take dominion. Tapi kita ini kadang-kadang agak kedodoran dalam dunia spiritual. Pemahaman dunia spiritual. Nah, ini kalau orang profetik tahu ini. Saya tahu sekali orang kalau menyampaikan sebuah pesan itu kadang-kadang ditangkap dengan negatif kan.
ngomong kayak begitu, lu ngelindur aja gitu ya. Nggak nginjek bumi katanya Pak Bro. Nggak nginjek bumi. Kadang-kadang yang ngomong juga susah, karena gini, banyak orang kalau mendapat sesuatu juga langsung bicara kan. Iya. Dia lupa bahwa kita itu harus bicara di level pendengar. Paulus menjadi seperti orang merdeka di hadapan orang merdeka, seperti orang budak depan orang Yunani seperti orang Yunani. Dia memberitakan firman, dan dia menakar si pendengarnya. Yang repot ya kalau WBW Pak Bro. Ngomongnya dari yang sederhana sampai yang complicated. Kenapa? Yang dengar kita siapa aja kita nggak tahu. Dari bidang apa ke bidang lain ya Pak Bro? Iya, bidangnya susah. Kita ngomong semua bidang. Saya pas ngomong kesehatan ada yang bilang, Bapak dokter apa bukan? Lah, susah lagi Pak Bro. Nah, kalau kita nggak bahas itu, kita bahas yang background kita berdua kan, nanti yang lain juga nggak kebagian Pak Bro. Betul. Nah kalau kita sudah dua ini, ditambah dunia yang baru nih sekarang nih. Unreal real world. Virtual real world. Virtual real world. Virtual reality. Nah, gimana coba ayo? Jadi sesuatu yang kita ada di dunia fisik, tapi kita beraktivitas di dunia tidak fisik. Dan itu sudah dilatih ketika 2 tahun ini ya Pak Bro ya? Waktu kita ke sana, untuk ke sana, nggak bisa langsung convert Pak Bro. Langkah pertama harus penuh dulu. Kedua penuh, 3 penuh, 4 penuhi, 5 penuhi, baru bisa masuk ke langkah ke-6. 6 ada aturannya, 7, 8, 9. Begitu kita ngejek ke sana Pak Bro, nggak bisa pulang. Jadi kalau mau bisa pulang, harus pegang firman Tuhan. Dunia yang kita masuki ini begitu luas sekali, lebih luas bahkan dari apa yang mata kita bisa lihat. Sama alam semesta lebih luas alam semesta. Iya. Konsep ilahi itu apa sih Pak Bro? Nggak ada ruang, nggak ada waktu. Nggak dibatasi oleh ruang dan waktu kan? Kayak metaverse dong Pak Bro. Metaverse. Babel itu konsepnya apa sih? Pengen jadi seperti Tuhan. Ini mau tuduh Babel, dilempari batu Pak Bro. Nah Pak Bro, Jadi kalau tadi Pak Bro cerita bahwa iblis udah ngerasa di dunia fisik udah nggak bisa menang nih Pak, sehingga dia harus menciptakan battlefield yang lain untuk bisa mengalahkan. Ya, Pak Bro bisa menangkap dengan jelas apa yang saya menciptakan other battlefield, different battlefield. Betul Pak Bro. Jadi kalau ditanya, ini tanda binatang bukan? Ini bukan tanda binatang, tapi ini bekerja dengan cara yang sama. Bisa dibilang menyerupai gitu ya Pak Bro, dalam bentuk lain gitu. Iya. Bro, dunia akan hilang semua keinginannya. Semua sia-sia. Kita akan main. Kita nggak main dibilang bodoh. Tahan orang dibilang bodoh, dibilang nggak update, kudet, gitu ya, kurang update. Tapi kalau kita nggak bekerja di dunia unreal ini, kita nggak bisa stay dunia real. Jadi perlombaan nanti ke depan, kompetisi ke depan, semua ada di dalam dunia seperti ini. Nah, kalau kita melihat begini Pak Bro, kembali tadi pertanyaan di awal, bagaimana sikap gereja dengan dunia metaverse ini, dunia battlefield yang kuasa gelap ciptakan untuk definitely untuk menghancurkan kita gitu Pak Bro, ini akan terjadi apa enggak? Jawabannya yes. Cepat atau pendek? Cepat. Kenapa? Lihat jumlah investasinya, yang Pak Bro tadi tanya. Jumlah investasinya udah mengerikan. Facebook menginvestasikan untuk masuk ke dunia metaverse ini, gelontornya 50 juta US dollar ya, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, sudah hampir 100 juta US dollar. Untuk langkah pertama. Bro, ya? Nggak main-main, baru langkah pertama loh. Wow. Microsoft 60 miliar US dollar. Wow. Ini belum Roblox tuh. Iya. 10 tuh, baru segitu tuh. China punya nggak? Baidu nanti akan berjalan. Indonesia Pak Bro? Indonesia udah digadang-gadang kan? Cuma masalahnya duitnya. Kan kita sekarang lagi investasi banyak nih. Lagi maju nih. Kayaknya saya udah bahas ya Pak Bro ya.
Ya. Lagi maju nih. Jadi Nike sama Ferrari kan gabung ke Baidu. Menunggu. Jadi kalau Baidu buka metaverse mereka langsung masuk itu. Nah, saya nggak ngerti nih kondisinya kapan ya. Kan ada Apple itu mainnya masih di VR sama augmented reality, AR sama VR. VR gitu ya. VR sama AR. Itu yang sekarang Apple. Jadi satu langkah lebih tinggi dari Roblox. Roblox di sini, Apple main di sini. Cuma yang Apple ini ya belum berkembang, baru semuanya lagi invest, Pak Bro. Saya ngelihat apakah ini salah satu yang menjadi topik nanti perkumpulan para yayasan besar di Bali April 2022. Lah, Pak Bro. Om Bill sama ini kelompok Rockefeller ya, Pak Bro? Rockefeller. Nah, ini seru nih, gini ya. Jadi gini, para bos-bos besar, perusahaan besar, ketua yayasan besar, penggalang dana yayasan besar, fund besar di dunia, jumlahnya sekitar hampir 40, Pak Bro. Ini bukan cuma Bill Gates sama Rockefeller Foundation. Hampir 40 yayasan besar dunia. Yang kalau kita tahu dananya dikumpulkan semua lebih besar dari kita punya GDP. Indonesia kalah loh GDP-nya. Iya. Melawan 40 ini kalah, Pak Bro. Ini semuanya hampir 40. Menulis surat permintaan untuk berkumpul di Bali 2022 bulan April. Itu bos gedenya bakal datang semua itu. Kita bisa lihat nanti bos-bos gede kayak Rockefeller Family Foundation ini siapa yang megang? Kalau nggak salah Nelson Rockefeller. Ya, keturunan ketiga ya Pak Bro ya? Tiga atau 4. Ya. Karena kan itu bisa menjabat sekarang 3 Pak Bro, tapi mungkin ada ponakannya atau dari mana? Ya. Pak Bro lebih tahu lah, saya kan kurang tahu itu. Pak Bro. Rockefeller, kemudian Bill Gates Foundation, Gates and Melinda. Tentu saja dari Warren Buffett akan datang yayasannya. Yayasan loh Pak Bro, bukan perusahaannya ya. Ini filantropis ya Pak Bro ya. Filantropi semua. Mereka datang untuk ngobrolnya di Bali. Dan kirim suratnya kepada Bapak RI 1. Agendanya nih yang terbuka, yang nggak terbuka saya nggak ngomong ya Pak Bro ya. Pertama, perubahan iklim. Climate change Pak Bro. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan.
Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.